Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. How are you everybody? I'm fine. I'm good. I'm good. Okay, you're good. Sharefi, good. How about the others? How are you? Are you feeling okay today? Okay. Okay, good. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Revi. Revi, tolong dipimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu, Revi. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai, marilah kita mulai berdoanya dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Today, we are going to talk about one of material, procedure text or receipt. Nah, tadi Revi sudah bilang menu. Ini adalah menu pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari persiapan, kemudian tujuan pembelajaran, apersepsi, pre-teach vocabulary, listening section, reading section, content video tutorial, refleksi, dan penutup. Kemudian yang terakhir nanti tagihannya hari ini adalah kalian membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi jangan lupa siapkan catatan, alat tulis, dan juga pulpen untuk mencatat informasi apa yang sudah kalian dapatkan tentang resip. Karena nanti di akhir kalian akan menyusun kesimpulan dan menjelaskan ulang kesimpulan tersebut. Baik itu dalam bentuk rekaman video, rekaman audio, atau dalam bentuk mind mapping. Okay, are you ready everybody? Mana suaranya? Siap? Kalian lakukan. Oke, tutup matanya. Kemudian secara perlahan-lahan tarik nafas. Kemudian hembuskan. Sekali lagi, tarik nafasnya secara perlahan. Tahan, kemudian hembuskan. Kemudian tarik lagi nafasnya secara perlahan-lahan. Sambil rasakan apa yang tubuh kalian rasakan. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Rasakan dan amati tubuh kalian yang merasa semakin rileks. Tarik kembali nafasnya perlahan-lahan secara dalam. Tahan beberapa detik, kemudian hembuskan. Amati bahu kalian yang turun perlahan-lahan saat kalian menghembuskan nafas. Rasakan perasaan yang kalian alami saat tubuh kalian merasa santai dan rileks. Sekali lagi, tarik nafas secara perlahan. Tahan, hembuskan. Tarik nafasnya secara perlahan. Rasakan apa yang kalian rasakan di dada. Tahan, hembuskan secara perlahan. Dan rasakan apa yang terjadi pada tubuh kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Kita lakukan kembali sebanyak 3 kali. Tarik nafas. Tahan. Dan hembuskan. Yang kedua, tarik nafas kembali secara perlahan. Tahan beberapa detik. Kemudian hembuskan. Kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas secara perlahan. Tahan. Kemudian hembuskan.
secara perlahan, silakan buka mata kalian. Next, you are going to see our objective today. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Jadi yang pertama adalah melalui kegiatan menjodohkan, peserta didik dapat menentukan makna kata dalam teks prosedur berbentuk resep dengan benar. Jadi nanti sebelum listening section dan reading section, kalian akan melihat beberapa kata yang kemungkinan akan muncul dalam listening part-nya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami tentang conversation-nya. Jadi kita akan menjodohkan kata dan maknanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kegiatan mendengarkan, listening section, di mana dalam listening section you will identify some information. Kalian akan mengidentifikasi berbagai informasi dengan benar dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Next, number 3, melalui kegiatan membaca teks prosedur berbentuk resep, peserta didik dapat menyebutkan fungsi sosial dan struktur teks dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah pada saat kalian melakukan kegiatan reading atau membaca, kita akan bersama-sama mengidentifikasi social function, generic structure dari teks resip. Kemudian yang keempat, di bagian latihannya, you will watch the video. Kalian akan menonton video dan secara bersama-sama kita akan melengkapi grafik, complete the graphic about the tutorial. Okay? You will see a picture of a drink. Kalian akan melihat sebuah gambar minuman. Please try to answer the question. Okay, here is the picture. Okay, pertanyaan pertama kita mulai dari yang bawah sini. What is the name of the drink? Siapa yang mau coba jawab? Jus alpukat. Airin. Jus apa Airin? Jus alpukat. Jus alpukat. Kalau dalam bahasa Inggris jus alpukat apa ya? Alpukat juice. Avocado juice. Oke. Okay. Avocado. Yes, avocado. Avokat boleh. Kita ingat. Tapi kalau avokat nanti larinya ke arti lain, ya. Avocado juice atau bisa juga kita bilang avocado smoothie. Next. We are going to see some words. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke listening section or listening part, you will match the word with its meaning. Langsung dijawab saja. Oke, yang pertama. Siapa yang mau coba jawab yang pertama? Sendok teh. Oke, sendok teh. Good. Everybody listen. Teaspoon. Teaspoon. Oke, good. Airin, coba Airin. Teaspoon. Teaspoon. Okay, good. Now, we are going to listening section. Listen the conversation between Edu and his mother carefully, then answer the question below. Kalian akan mendengarkan percakapan antara Edu dan ibunya. Kemudian setelah mendengarkan percakapan, ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab secara bersama ataupun satu persatu. Mom, it's really hot today. I'm thirsty. Can you make an avocado smoothie for me? Of course, sweetheart. Will you help me? I will. What do we need? Can you take 1 ripe avocado and a cup of cold milk in the fridge? Sure, Mom. Oh, don't forget to take sugar or honey in the cupboard. Yes, Mom. Here they are. Thank you, sweetheart. So, what do we do first, Mom? Well, you need to cut the avocado in half vertically and take the pit out. Then, scoop the avocado meat using a spoon and put it in a blender. Okay, done. What do they make? Apa yang mereka buat? Avocado juice. Avocado juice. Yes. Read the text first. Baca dulu teksnya, saya berikan waktu beberapa menit. Nah, kita lihat yang bagian resip dulu. Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu resep makanan? Resep adalah seperangkat instruksi yang menjelaskan cara menyiapkan atau membuat sesuatu, terutama hidangan yang disiapkan.
Oke, Nabila tadi bilang resep adalah teks yang dimana di dalamnya terdapat langkah-langkah cara membuat sesuatu ya. Dalam hal ini sesuatunya adalah makanan atau minuman. Next, kita lihat. Receipt is an example of procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Goal. This part tells what will be made or done. You can find the goal in the title of receipt. The title is started with how to make. Nah, goal. Sama seperti di bagian listening section, you need to answer the question. But in this part, you will complete the graph below. Ada berapa informasi yang harus kalian cari dalam videonya? 3. 3. Yang pertama apa? 3. Apa-apa saja 3 itu? Goal. Goal. Okay. What else? Goal. Ingredients. Okay. What else? Ingredient. What else? Ingredients. Selain ingredients. Selain goal dan ingredients. Stages. Stages. Ya. Next, kita masuk ke stages. Apa yang dilakukannya pertama kali? Memotong, Apa yang dipotong? mengupas, Apa yang dikupas? mengupas apa namanya itu kulit kayak bawang, Mengupas kulit bawang, kemudian memotong-motong wortel, motong-motong wortel. Oke, next. Ah, ini langkah pertamanya. Apa yang harus dilakukan? Masukkan minyak dalam wajan. Masukkan minyak dalam wajan. Berapa banyak minyak? satu sendok makan, 1 TBSG peanut oil. Nah, itu bisa digunakan atau dimasukkan ke dalam ingredients A. Kemudian dalam steps-nya, kalian bisa buat kalimatnya. Put 1 tablespoon peanut oil into a pan. Masukkan 1 sendok makan minyak ke dalam panci. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kegiatan kita sudah selesai hari ini. Tapi sebelum kita tutup, I want you to open your video. Thumbs up, jempolnya ke atas kalau kalian setuju. Kemudian thumbs down, jempolnya ke bawah kalau tidak setuju dengan pernyataan yang nanti saya sebutkan. Yang ketiga, I know that there are 3 elements of the structure of a receipt. Kamu tahu bahwa ada 3 bagian dari resep. Thumbs up atau thumbs down? Jawabannya? Oke, Rizka belum ada jawabannya, Heri belum ada jawabannya, Rashid belum ada jawabannya. Alamin gimana jawabannya? Jempol atas apa jempol bawah? Mana jawabannya nih? Oke, sekarang saya tanya Siti. Siti Nur Mifti. Mifti tadi jawabnya thumbs up, berarti tahu ada 3 bagian dalam resep. Masih ingat apa saja nama 3 bagiannya? Lupa. Siapa yang masih ingat? Goal. Goal,
Stages. Yang pertama goal, yang kedua Ingredients. ingredients, yang ketiga Stage. apa? Stages. Stages. Okay, good. Okay, thank you so much for your attention. Terima kasih anak-anak yang hari ini sudah hadir. Terima kasih yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you so much for your attention today. Thank you for your participation. And for the last one, untuk terakhir saya minta kalian yang hadir untuk membuat kesimpulan. Ini tagihan saya untuk hari ini. Kesimpulannya bisa dalam 2 bentuk yang boleh kalian pilih mau buat dalam bentuk apa. Bentuk yang pertama, kalian jelaskan kesimpulannya secara lisan dengan cara merekam suara atau merekam video. Kemudian bentuk yang kedua, kalian buat kesimpulannya dalam bentuk tertulis dengan membuat sebuah mind map atau peta pikiran. Bentuk mind map-nya mau seperti apa, that's up to you. Terserah kalian mau buat apa. Maksudnya terserah kalian mau bentuk peta pikirannya seperti apa. Mau seperti bentuk pohon, bentuk rumah, atau bentuk bunga, that's up to you. Tapi pastikan isi dari materi yang hari ini sudah kita bahas itu ada dalam peta pikiran tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Thank you so much. Thank you for the participation. And for the next meeting, we will also talk about receipt, but we are going to explore more deeply. We are going to explore deeply about the receipt or procedure text. Thank you so much. Keep healthy, keep safe, and always wear mask wherever you go. Tetap sehat meskipun belajarnya hanya dari rumah saja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan jangan ditunda-tunda makannya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, implementasi atau aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional telah saya implementasikan di sekolah saya di pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 dalam materi procedure text. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Namun memang untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini baru pertama kali dilaksanakan di dalam kelas saya. Sehingga ada beberapa hal baik itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ataupun penerapan pembelajaran sosial emosional yang baru dilihat dan baru dirasakan oleh siswa-siswa saya. Termasuk dalam penggunaan teknik stop yang pertama kalinya saya implementasikan dalam kelas saya. Siswa saya mengikuti dengan baik instruksi yang diberikan, namun karena ini memang pengalaman pertama, maka beberapa siswa tidak mendapatkan efek yang diharapkan dari penggunaan teknik tersebut. Namun alhamdulillah saya bersyukur sekali siswa saya bisa mengikuti teknik tersebut ataupun mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Dalam perencanaan pembelajaran berdiferensi ataupun pembelajaran sosial emosional, memang masih sampai saat ini saya masih mengalami kesulitan bagaimana meletakkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi produk, diferensiasi proses maupun diferensiasi konten, penerapan ataupun peletakan yang benar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian bagaimana menyesuaikan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa, baik itu dari aspek
minatnya, kemudian profil belajarnya maupun kesiapan belajarnya untuk bisa diterapkan dengan baik dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Harapannya ke depannya saya akan masih terus belajar untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional di dalam kelas yang saya ampu, dan harapannya itu juga bisa memberikan perbaikan-perbaikan yang saya lakukan ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada anak didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.